Ada nggak sih cerita horor yang lain dari yang lain? Maksudnya? Kan biasa cerita horor menakutkan mah biasa. Yang lucu lu Iya. kali-sekali. Yang agak kocak gitu ya? Yang kocak. Ada nggak tuh? Ada, tapi bukan cerita dari saya, ini kisah nyata dari temen. Nggak apa-apa, yang penting kocak. Biar nggak Untuk horor. melindungi privasi ya, saya samarkan namanya Totom aja. Oke. Nama Totom. Jadi ini langsung aja ini atau enggak basa-basi dulu? Wah, langsung. Nggak sabar suka ini. basa-basi. Jadi begini ceritanya. Dulu kan ada ini, si Totom ini kan pernah cerita banyak ke saya gitu maksudnya kan. Dulunya si Totom ini perangainya, dia kan apa ya, punya energi, tapi energinya itu lebih ke kiri, lebih ke negatif. Itu saya ceritakan sejarahnya dulu ya. Oke. Masalah ceritanya agak panjang ini, entah nanti durasinya berapa lama itu. Nggak apa-apa, yang panjang dan besar itu bagus. Ceritanya dulu tuh kan gini, ya saya mengorek apa ya, privasinya nggak apa-apa ya, masa lalunya ya. Saya itu Totom itu dulu kan berapa bersaudara, 7 atau berapa bersaudara. Nah si Totom ini kan ibunya dulu kan nggak mau hamil, nggak mau hamil itu yang terakhir itu loh. Ya, Totom itu tadi. Terus ibunya dulu membuat kesalahan, bagaimana nanti ibaratnya anak saya itu jangan sampai jadilah gitu loh. Jadi waktu di kandungan atau gimana itu sering minum ragi, kalau dulu namanya, nggak ada obat-obat itu, tapi ragi. Obat kafe. Seperti itu. Terus dia insaf, ibunya itu insaf di tengah malam itu insaf, akhirnya dibiarkan. Oh ini kesalahan fatal saya kan, seperti itu. Akhirnya dihentikan, tapi sudah beberapa kali obat itu sudah masuk. Akhirnya anak itu lahir. Saya ceritakan dulu ya. Anak itu lahir, dan itu waktu lahir itu di sini itu kayak apa, berbulu. Ini kisah nyata, ini berbulu. Banyak kayak monyet. Wah. Terus suatu malam akhirnya dia itu punya teman spiritual lah, atau punya apa ya, orang pintar. Itu ditaruh di kuburan. Si Totomnya itu. Karena ditaruh di kuburan. Itu persyaratan loh. Nggak tahu itu persyaratan zaman apa. Zaman Wong Mono, zaman dulu. Akhirnya dia itu sembuh waktu ada yang meninggal. Itu benar, itu semua persyaratan Jawa. Iya. Adat. Nah di waktu kejadian itu kan ada burung gagak di atas. Di atas tubuhnya. Cabang bayi itu yang di bawah itu berkeliaran, itu berputar-putar di udara. Akhirnya setelah 3 hari kalau nggak salah, setelah 3 hari atau malah selang 1 hari orang meninggal itu, dia sembuh. Tapi dari situ kemudian muncul energi yang negatif tadi. Itu cerita lainnya ya. Terus perjalanannya memang masih sudah banyak diceritakan ke saya, tapi saya poin-poinnya saja. Akhirnya itu kan sudah gede-gede ya, saya jujuk yang gede ya, yang besar. Dia itu dulu itu nakal, ngengkel. Itu terjadi di Jawa Tengah bagian utara. Gak usah saya sebutkan ya. Jawa Tengah bagian utara, dekat Semarang. Pokoknya dekat Semarang sana. Nah itu nakalnya itu waktu kecil itu kan sering diajak ayahnya. Jadi nakalnya benar-benar nakal. Jadi zaman dulu kan nggak ada hukumnya, hukum rimba. Belum ada hukum kayak sekarang loh. Jadi kalau tawuran dan sebagainya itu. Akhirnya suatu saat itu dia dapat temen, namanya siklus pertemanan kan biasanya wong sak letting lu ketemu nih kan nyambung ketemu sing bagian grup itu loh. Jadi jurusan ya. Satu jurusan itu 3 orang. Dia itu pengen apa ya? Ya namanya anak muda memang mencoba loh. Dia itu pengen kaya. Akhirnya ini menurut cerita dia loh, menurut cerita si Totom itu.
Dia 3 orang itu ini kan sudah besar ya, sudah besar. 3 orang itu ingin membuktikan pesugihan tali pocong. Nah, tali pocong itu akhirnya bertiga itu suatu malam di tengah malam, memang saya kurang tahu persis malamnya apa, dia nggak cerita, saya lupa. Suatu malam itu dia bertiga itu ke kuburannya memang di sana, tapi kan kuburan daerah sana kan panjang, luas. Dan basicnya 3 orang ini, dia itu tidak benar-benar sudah tidak takut yang namanya hantu, demit dan sebagainya. Urat takutnya udah putus. Sudah putus, surat ketakutannya sudah putus. Akhirnya saja. Akhirnya 3 orang itu pisah. Jadi jaraknya itu misalnya saya ingin itu kuburannya ngacak. Saya di bagian utara, di bagian barat, Mas Totom itu. Terus temannya bagian tengah, temannya lagi bagian timur. Jadi ini Totom itu di bagian barat. Jadi dulu itu dia berpencar. Berpencar. Dan instingnya dari leluhurnya kan dia dukun. Jadi kakek-kakeknya mungkin orang pinter. Termasuk ibunya juga pinter dia. Dia itu gebrak apa ya? Syaratan tuh gebrak bumi. Datang. Jadi dijawab lah ke ilmu apa, ilmu klenik yang seperti itu dijawab. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu dan nggak mau pelajarinya. Digebrak dengan cara dia keluar. Dan di tengah itu selangnya itu nggak berbarengan. Jadi ini digebrak itu dijawab itu. Jadi pocong itu nggak dikeruk, langsung dijawab. Ya memang ada sosok pocong muncul terus ini selang beberapa detik juga. Yang tengah temannya itu loh. Akhirnya itu bisa terus digunakan. Ini ada pocong, itu digunakan. Diambil talinya. Ya kayaknya iya, tapi prosesnya gimana saya kurang tahu. Yang intinya kan seperti itulah. Digebrak dijawab itu, dia mencoba itu masuk ke rumah. Anehnya itu Si pocong. Totomnya Udah pulang ya, perjalanan pulang. udah pulang toh, udah itu dibawa pulang, intinya dibawa pulang, pocong-pocong itu dibawa pulang, terus mau mencobalah masuk ke dalam rumah. Jadi kalau dalam rumah itu setiap yang penting ada lubangnya nih, itu bisa masuk. Kan nggak tahu Si pocong itu. Ya si totomnya dan teman-temannya itu. Berarti bisa masuk, nggak bisa kelihatan. Walaupun dikunci pintunya, yang penting ada lubangnya. Masuk. Mungkin Dari pocong itu kan. Nah waktu itu memang nggak berbarengan. Jadi kadang gini, saya yang di luar itu kan pertama dicoba toh, masuk, lolos, terus keluar lagi. Ya mungkin malamnya lihat lagi, kue gule ocor Jawa ini kamu juga ngambil uang. Ya uang dapat uang anu lah. Suruh nyari Uang. Yang teman-temannya itu nunggu di luar rumah itu, ada satu rumah target toh, itu dimasuki masing-masing kan, misalnya Totom itu punya pesuruh ini, nah temennya punya pesuruh lagi kan itu. Yang 3 orang itu di luar, 3 orang itu ke Jawa ini mantau. Itu bisa masuk, tapi harus diawasi dari luar. Nah si Totom yang lainnya itu mungkin pinter, dapat pocong pinter. Tapi ya si Totom itu dapatnya pelunga-pelungu. Pocongnya pelunga-pelungu. Pocong bego. Jadi nek disuruh, yo gimana kayak orang bodoh. Masuk rumah nggak ngambil malah. Yo nggak dapat uang. Keluar lagi nggak bawa apa-apa. Nek sampai Totom itu jengkel, sampai nguring-nguring kuwi mati nih ben kepiye. Kuwi panganamu yo banget namanya orang wis wong diablek ngengkel lah seperti itu. Ya dia ikut pelung-pelung jadi kayak kaku. Terus semacam itu lah. Kalau temannya 2 berhasil. Kayak berhasil teman 2 itu. Anehnya gini loh. Anehnya itu dia itu setiap
ada orang terus dia jalan itu nggak kelihatan. Katanya sih kalau misalnya dia itu jalan itu pocong itu di depannya, Oh, nutupi gitu katanya, gitu. Sampai akhirnya itu dia gedek ya, sampai gedek nggak dapat hasil, sampai akhirnya suatu saat dia berusaha kembali, membalikin pocongnya. nggak cari duit lagi, mencoba itu. Mencoba lagi. Lah ini hari apesnya. Nah, Hari apesnya itu memang ya memang bukannya satu daerah sih, tapi masih satu wilayah lah, satu wilayah. Dia memasuki rumah, tapi yang punya rumah itu ustadz, dia punya ring petuk, ring petuk asli. Efeknya dia langsung ustadz itu tahu, kan masuk loh, pocongnya masuk, dia di luar, masuk di samperin. Untungnya si ustadz itu nggak marah, jadi ikut dikandani. Pocongmu bodoh. dari situ ya itu tobat. Waktu itu pas si Totom itu tobat. Oh ini sudah susah-susah jawab. Itu kan yo di enggak Jawa ini kan yo kudu dia apa syarat iso melek dan sebagainya, wis capek-capek ya. Capek melek 3 hari 3 malam dapatnya pocong bodoh, kalau gitu kan yo Dapatnya pocong tolol. dia nggak bisa diandalkan itu loh. Dan apesnya di situ, untung si usaha itu baik loh. Jadi wes petualanganmu lelerono, jadi cukup sekian. Jadi petualanganmu jangan diteruskan, nanti merugikan orang lain. Akhirnya dari situ sadar gitu. Oh ternyata seperti ya, memang itu cuma membuktikan sebenarnya ada nggak pesugihan tali pocong. Sebenarnya gini, kalau cerita dari Totom itu bukan talinya secara tali loh, tapi memang wujudnya pocongnya itu disuruh yang dibawa. Jadi bukan tali, emang pocongnya yang dibawa. Tapi nggak tahu itu bagaimana setiap dia pocong itu nggak bisa masuk rumah si Totom dan teman-temannya. Jadi kalau misalnya di dalam rumah dia paling ngintip di jendela. Jadi pocong itu ngubungi terus, ngitari rumah itu terus gitu. Itu setiap malam itu, selama itu tidak dikembalikan. Terus akhirnya dia sadar, mungkin nggak tahu dibaliknya, nggak tahu. Kembalikan apa misal dibantu usaha itu nggak tahu. Tapi ini benar-benar kejadian nyata. Ya pembuktian masalah tali pocong itu. Berarti nggak semuanya pesugihan itu lancar. Ya kayaknya bukan tali secara nyata itu loh. Bukan talinya ya, bukan tali pocong. Tak kira yuk kemana tali pocongnya talinya beneran ya buat. Kalau menurut cerita si Totom itu, pesugihan tali pocong itu bukan tali secara umum. Ya, pesugihan. Ya, sadapannya memang sosoknya itu, jinnya itu memang pocong itu. Ya saya kira itu bukan pocong yang mati itu kan. Iya, bukan, pasti bukan. Tapi anehnya kok pocongnya bego. Jadi, apa sih? Plong itu. Jadi sampai diuring-uring itu meneng gue. Diuring-uring dorong ya. Walaupun bego kalau itu berarti pocong baik, wong itu tidak membuat dia mungkin jadi gagal untuk melakukan kejahatan. Misalnya ya temennya itu lancar, dia itu plong. Berarti itu antara beruntung sama apes. Beruntungnya itu nggak jadi melakukan dosa. Yang untungnya. Coba kalau dapat pocong itu bisa. Kalau pocong itu bisa keterusan pasti. Berarti untung ya apa itu. Terus nanti kapan-kapan atau nanti ada cerita lagi versi lain dari Totom itu, masanya banyak yang perlu besok lagi ceritain. Berhubung saya samarkan, saya kira aman.